Jangan kaget ya, ada orang baru yang diam-diam suka sama kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kamu nggak usah kaget dulu ya, nggak usah shock dulu. Karena ada orang baru yang ternyata tuh diam-diam dia suka sama kamu, nyimpen rasa, nyimpen perasaan, suka, cinta, dan kagum. Wow. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya secara detail. Oke, perlu diingat ya, disclaimer bagi kamu, karena yang kita lakukan sekarang ini sifatnya pembacaan general ya. Jadi menyangkup semua energi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau dibacakan secara personal, secara private, energinya terfokus ke kamu, kalian boleh langsung aja join private reading ya, atau personal reading. Caranya langsung klik aja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung ya guys, aku akan coba lihat siapakah dia orang baru yang ternyata, wow, ternyata ya, diam-diam dia suka sama kamu. Siapakah dia orang baru yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia orang baru yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia orang baru yang diam-diam suka sama kamu? Kita cek to the check terlebih dahulu. Aku tuh ngerasa ya, kamu sama orang baru ini kayaknya mirroring banget ya, kayak satu frekuensi gitu ya, kayak satu passion gitu. Kayak kamu tuh meskipun beda orang, tapi memiliki satu kesamaan yang sama, sehingga itulah yang membuat diri kamu tuh ngerasa nyaman, ngerasa connect ya, nyambung sama dia. Meskipun ya, perkenalan kalian ini baru seumur jagung, tapi orang ini sudah bisa menghadirkan kenyamanan yang membuat diri kamu tuh langsung terkiwir-kiwir sama dia. Wow ya. Dan ditambah dia sadar ya akan kekurangan kamu, tapi dia punya cara bagaimana mengimbangi kekurangan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Nah makanya kenapa orang ini tuh tidak ya, tidak memaksa kamu menjadi apa yang dia inginkan ya. Cukup ngertiin perasaan dia aja udah lebih dari cukup. Artinya apa ya, orang yang suka sama kamu ini, dia ini orang yang basically tuh nggak terlalu banyak tuntutan, orangnya nggak suka atur-atur ya, nggak suka menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan. Cukup ngertiin dia aja ya, itu udah lebih dari cukup dari dia. Cuman ya di sini dari energinya kelihatan gitu bahwa kamu sama orang baru ini kayaknya LDR gitu, dan kalian tuh emang di awal nggak ada rencana gitu ya untuk menjalin sebuah hubungan. Nah awalnya tuh ya mungkin tuh kayak kenal-kenal biasa aja, mungkin kamu anggap dia ini kayak seorang bestie, teman curhat, teman buat bercerita gitu. Tapi lama-lama karena kalian sefrekuensi akhirnya nyambung. Nah muncullah tuh perasaan suka dari dia gitu ya, perasaan kagum, perasaan nyaman ya, perasaan ingin memiliki, seperti itu. Dan di sini kelihatan ya dari bottom decknya, emang nih orang tuh yang aku lihat tuh dia orangnya pendiam ya. Jadi kayak lebih banyak kamu yang bacot ketimbang dia. Tapi justru malah orang yang seperti ini tuh terkadang dia orang yang sangat sabar. Cuman yang perlu kamu tahu, dia ini orangnya cemburuan banget loh ya. Jadi kayak sebisa mungkin kamu tuh harus bisa jaga sikap, jaga jarak dengan yang lain agar ya tidak memicu rasa cemburunya yang akhirnya itu bisa menimbulkan percekcokan atau pertengkaran. Karena nggak tahu kenapa ya, kayaknya nih orang tuh sungguh-sungguh sama kamu. Cuman kamu niat nggak sama nih orang gitu. Karena dia udah niat banget loh ya, pengen deketin kamu, pengen miliki kamu. Cuman kayaknya kamu yang agak ragu ya sama dia. Nggak tahu tuh apa yang membuat kamu ragu. Apa mungkin kamu baru aja putus, baru aja ngerasain sakit hati, ya atau mungkin kamu butuh validasi, pembuktian gitu ya, seberapa berkorban dia ke kamu, seperti itu. Karena yang kulihat tuh dia baik ya, dia pendiam, orangnya sabar, tapi cemburunya gede banget ngalahin kamu. Jadi kayak pinter-pinteran kamu lah ya. Hello. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu. Siapakah dia orang baru yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia orang baru yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia orang baru yang diam-diam suka sama kamu? Tuh. Kamu sama dia kayaknya akhir-akhir ini ada rencana buat ketemu deh ya. Nggak tahu kenapa, apakah mungkin sebelumnya kamu udah kenal dia tapi belum pernah ya kontak fisik, ketemu secara langsung.
Ya, atau mungkin orang ini penasaran ya. Dia penasaran ingin tahu siapa kamu ya. Gimana sih realnya kamu? Jangan-jangan lo scammer lagi. Jangan-jangan lo tuh fake account lagi gitu. Makanya di sini tuh aku ngelihat dalam waktu dekat tuh kayaknya ada rencana pertemuan antara kamu dan orang baru tersebut gitu. Dan di sini yang aku lihat ya, sebelum dia mengenal kamu lebih dalam, ya, orang ini tuh apa ya, bisa dibilang dia pengen tahu ya seberapa besar cinta kamu ke dia. Karena meskipun yang aku lihat ya, kayak kamu tuh udah berusaha meyakinkan dia, tapi ini orang nggak percaya-percaya juga gitu. Lo tuh butuh validasi yang kayak gimana lagi sih gitu ya. Dibilang gue sayang sama lo gitu ya. Dibilang gue nyaman sama lo gitu. Tapi lo masih nggak percaya aja. Kayak seolah tuh masih membutuhkan validasi atau pembuktian yang lebih gitu. Dan sebenarnya bukan aku menyalahkan dia juga sih, karena beberapa dari dia ini kayaknya punya ketakutan gitu. Dia sendiri tuh kayaknya masih belum siap buka hati buat orang baru. Tapi berhubung ya kamu tuh kayak masuk ke dalam spesifikasinya, ya udah ya, akhirnya tuh dia jalanilah ya. Akhirnya dia berkomunikasi dengan kamu lah. Meskipun kisah perjalanan cinta kamu sama dia ini masih cukup panjang, tapi aku melihat ya akan ada akhir yang sangat membahagiakan. Kenapa? Ya karena kamu kenal dengan orang yang tepat gitu. Cuman di sini kendala terbesar kamu adalah masalah meyakinkan dia. Karena orang ini kan kayaknya masih belum siap buka hati buat orang baru, karena mungkin dia punya luka, dia punya trauma. Ya, yang membuat dia tuh jadi merasa ketakutan karena cara pandang dia ke kamu tuh kayak ya sama seperti yang dulu. Bukan berarti dia membandingkan antara kamu dengan masa lalunya, cuman bicara lagi ya, dia punya trauma. Jadi kan orang trauma itu kan kayak gitu, jadi kayak ya kurang percaya aja gitu ya kalau belum melihat proses yang terjadi. Makanya di sini yang saya lihat tuh proses perjalanan hubungan kamu sama dia ini bakal berjalan panjang gitu, tapi akan menghasilkan ending yang membahagiakan. Tuh, valid ya. Ini orang tuh kayaknya pernah digantung deh ya. Makanya kayak ya dia ini butuh validasi gitu ya. Butuh validasi apakah kamu tuh bener-bener serius nggak sih jalani hubungan sama gue atau enggak gitu. Karena maaf ya, kalau tujuan kamu just having fun, kayak cuma buat seneng-senengan, seru-seruan, gokil-gokilan, jauh-jauh deh gitu. Karena jujur aja gitu, gue tuh udah nyaman sama kamu, tapi gue takut gitu. Takut apa? Mengalami kisah yang sama seperti apa yang aku alami dulu. Nah, karena di sini kelihatan ya dia kayaknya pernah digantung, atau mungkin dia pernah HTS ya, hubungan tanpa status gitu. Dia berkorban terus tapi ngalor ngidul nggak jelas hubungannya ya. Ya atau mungkin dia trauma aja gitu. Karena sakit banget digantung tuh ya. Kayak rasanya tuh bukan main. Nah, makanya di sini ujian terberat kamu adalah gimana caranya kamu tuh bisa meyakinkan dia bahwa kamu tuh nggak sebelangsak sama orang-orang yang mungkin pernah menggantungkan dia, ya. Kayak gitu. Oke, kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang diem-diem suka sama kamu? Siapakah dia orang baru yang diem-diem tuh ternyata dia suka sama kamu? Nah, gue juga penasaran tuh. Siapakah dia orang baru yang diem-diem tuh suka sama kamu? Tuh, seneng ya. Karena di sini yang aku lihat tuh meskipun ini tuh bisa dibilang masih awal dari perkenalan, tapi nggak tahu kenapa dia udah seneng aja sama kamu gitu. Karena bagi dia kamu tuh sederhana ya, kamu tuh orangnya nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, dan kamu tuh orangnya realistis, nggak banyak drama. Nah makanya kenapa gitu, meskipun perkenalan ini masih bisa dibilang tuh bisa dihitung lah ya dengan hitungan jari, kayak mungkin masih beberapa hari, beberapa minggu ya, atau mungkin beberapa bulan gitu. Tapi dia udah demen sama kamu. Karena dia ngerasa bahwa kamu tuh kayak positive vibes gitu ya. Kayak bisa jadi support system ya. Terus kamu tuh juga orangnya ceria. Bisa menghibur dia. Yang lebih penting, ya kamu tuh bisa menjadi tempat wadah untuk dia bercerita ke kamu. Nah makanya di sini dia seneng banget. Ini kayaknya ya yang aku rasakan tuh dia ambisi banget deh pengen ngedapetin kamu. Cuman gak tahu kenapa orang ini tuh kayak masih belum berani ya. Kayak belum berani untuk berkata jujur terhadap kamu
Nah, makanya tuh kenapa ya terkadang kamu tuh pancing-pancing dia gitu ya. Kayak mungkin tuh pancing-pancing basa-basi lah gitu. Nah, gue tuh jomblo loh ya. Dan sedih banget. Seandainya gue punya pacar, tapi tetap aja hati dia nggak tergerak. Nah, itu yang terkadang membuat diri kamu tuh ngerasa ragu dan bingung sama dia. Maksud tujuan lo tuh apa sih? Ya udah tahu lo nyaman sama gue. Tapi tetap aja lo nggak ada pergerakan ya untuk menyatakan isi hati kamu kepada aku gitu. Karena ini orang tuh kayak seringnya tuh pancing-pancing doang gitu ya, kayak ngasih perhatian ya, ngetrit-ngetrit kasih sayang gitu. Tapi nggak jelas ikatannya. Karena dia belum menyatakan isi perasaannya ke kamu gitu. Dan kamu kan juga nggak mau ya kegeeran gitu ya, besar kepala dulu sebelum dia bener-bener menyatakan isi hatinya. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh nggak mau terlalu ngarep sama nih orang gitu. Dibilang nyaman, dibilang sayang. Tapi kamu nggak mau ya naruh semua hati kamu ke dia, ntar ujung-ujungnya kecewa lagi. Hello, nggak mau kan? Nah, makanya di sini kayak perasaan kamu tuh lo tahan dulu gitu, kayak lo hold gitu ya. Kayak kamu tuh melihat perkembangan dia afterly ke depannya ini kayak gimana gitu ya. Kalau emang dia nunjukkan seriusnya sih is okay gitu, gaspol gue gitu. Tapi kalau lo masih ngambang kayak gini, daripada gue sakit hati, lebih baik gue tahan dulu perasaan gue gitu. Karena ini kan bicara hati, bicara perasaan, gue tuh nggak bisa ya main-main sama urusan cinta gitu ya. Nggak bisa tuh monopoli perasaan. Ya, jadi kayak yang real-real aja deh gitu ya. Dan ini wow, menarik ya. Ini tuh kayaknya ini orang tuh dulu sempat pernah deket sama kamu, tapi nggak tahu kenapa, entah karena kesibukannya ya, atau mungkin karena adanya kesalahpahaman, sehingga dia pergi begitu aja ya, tanpa meninggalkan kesan apapun gitu. Dan saat ini dia hadir lagi dalam hidup kamu, yang membuat diri kamu tuh jadi bingung, pusing, tujuh keliling gitu. Lo tuh dulu pernah hadir gitu ya. Lo tuh dulu pernah hadir dalam hidup gue, tapi kenapa lo mondar-mandir nggak jelas gitu, kadang-kadang muncul ya, kadang-kadang pergi, kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Gue bingung deh sama sikap lo, karena ini kelihatan banget gitu. Ini orang di masa lalu tuh sebenarnya sudah sempat pernah ya deketin kamu, tapi dia pergi gitu aja tanpa meninggalkan kesan apapun gitu. Dan kali ini kamu dihadapkan lagi sama dia gitu. Jadi ini bukan energi orang baru ya, tapi kayak energi orang lama yang dulu sempat deket sama kamu, tapi karena nggak tahu ya, entah karena kesibukan atau ada kesalahpahaman ya, akhirnya tuh dipisahkan dan dia muncul lagi. Ini orang kayaknya kalau energinya Taurus gede banget ya, kalau dia seorang Taurus sih. Kalau kamu di sini ada Aries ya, itu kuat. Taurus ketemu Aries. Udah terkadang tuh Taurus sama Aries tuh kayak saling bertentangan, tapi masih sefrekuensi gitu loh. Oke. Kita cek dulu ya di sini guys. Kita lihat siapakah dia. Orang baru yang diam-diam suka sama kamu. Siapakah dia orang baru yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia orang baru yang ternyata diam-diam suka sama kamu? Kalau dilihat, ya, ini ada orang yang sepertinya dia nyaman sama kamu, tapi dia nggak siap terlukai. Kenapa? Karena dia terlalu banyak ya mengalami kekecewaan di masa lalu. Bukan berarti dia menganggap kamu sama seperti yang lain, cuman ya dari energinya, ini tuh kayak masih ada bayang-bayang trauma yang sangat besar jika dibandingkan dari energi sebelumnya. Jadi ini trauma yang mendarah daging ya. Jadi dia nyaman sama kamu, tapi dia nggak siap terlukai gitu ya. Terlebih kan cinta butuh proses gitu ya. Jadi kayak dia nggak mau terlalu terburu-buru, dia ngelihat dulu tuh gimana sikap kamu ke dia ya. Terus bagaimana cara pandang kamu ke dia. Bagaimana cara kamu memperhatikannya, baru orang ini bisa menyimpulkan apakah kamu tuh orang yang layak buat dia cintai atau tidak gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh, wow, menarik ya. Beberapa dari dia ini kayaknya sudah pernah menikah ya, tapi gagal gitu. Dan aku nggak tahu apakah pernikahan sebelumnya ini benar-benar sudah berakhir ya, alias tuh kayak sudah bercerai,
Atau mungkin dia masih menunggu proses. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak masih ada kaitannya dengan masa lalunya. Yang membuat kayak orang ini tuh nggak siap ya sebenarnya untuk menyatakan isi hatinya ke kamu gitu, kayak nggak siap terluka lagi gitu loh. Karena ini kayak masih yang membuat dia sakit hati itu ya masa lalunya, ini masih terkonek banget di sini gitu. Makanya tadi aku bilang gitu ya, apakah nih orang tuh sedang berproses cerai atau mungkin dia masih berstatus tapi sudah tidak seranjang, sudah pisah rumah, jalani kehidupan masing-masing gitu ya. Ya atau mungkin dia sudah real ya, udah real kayak cerai, udah real putus gitu. Tapi karena dia dibayang-bayangi ketakutan ya, trauma di masa lalu, sehingga kayak ya gue jujur sayang sama lo, tapi gue lihat dulu perkembangan kamu ke depannya kayak gimana. Karena aku nggak siap ya untuk terluka lagi gitu loh. Kasian ya. Nah, sebenarnya ya, dia tuh merasa bahwa kamu adalah jawaban dari doanya dia. Karena bisa dibilang tuh kamu datang di saat waktu yang tepat gitu. Di saat dia butuh healer ya, di saat dia butuh support system ya, di saat dia butuh penyemangat hidup. Nah, jadi kayak dia ngerasa hadirnya kamu dalam hidupnya dia adalah jawaban dari doa dia selama ini. Hanya saja, ya, dia butuh waktu untuk menyimpulkan apakah kamu tuh orang yang tepat untuk dia perjuangkan atau tidak. Karena ini kan kelihatan ya, Ace of Pentacles ini menggambarkan tentang ketika dia udah cinta sama kamu, ketika dia udah nyaman, dia tidak mudah ya berpindah ke lain hati. Artinya apa? Dia tidak mudah move on. Orang yang susah move on. Nah, buktinya apa? Nah, dia aja gitu ya. Meskipun kayak dia pernah mengalami kegagalan, tapi dia masih berusaha effort ya untuk mempertahankan hubungan tersebut. Tapi mungkin ya semesta itu berkehendak lain gitu. Jadi kayak memang nggak jodoh gitu. Jadi ya diapakan lagi. Nah, artinya apa? Ini orang ketika dia udah cinta sama kamu, ini tidak akan mudah kamu lepaskan. Karena dia akan terus terpatri di dalam hidupmu. Sejauh-jauhnya kamu jauhin dia, dia akan ngejar kamu. Sejauh-jauhnya ya, kamu putuskan hubungan dengannya, orang ini akan tetap berada di dalam satu circle kamu. Karena seperti itu ya energinya. Susah dilepaskan kalau dia benar-benar udah cinta, udah nyaman. Gitu ya. Jadi kayak ya sebisa mungkin kamu jangan sakitin dia gitu. Karena tahu sendiri ya rasanya sakit hati itu gimana. Dan betapa beratnya hidup ya menjadi dia gitu. Karena dia ini orangnya tulus. Tapi dimodusin. Belangsak tuh yang mantannya, dipermainkan. Nah, jadi kayak kamu nggak boleh ya menyakiti dia seperti masa lalunya. Ya, ntar sama aja ya diri kamu tuh dengan mereka-mereka yang pernah menyakiti dia gitu loh. Jadi kayak di sini kamu harus bisa membuktikan gitu bahwa gue ya gue gitu, masa lalu lo ya masa lalu lo gitu ya. Gue bidadari, masa lalu apa devil. Sorry lah ya. Nah, jadi kayak lo tuh harus bisa ngasih pembuktian kepada dia gitu ya. Harus meyakinkan dia bahwa ya gue nggak kayak mereka. Dia mereka yang menyakiti lo gitu. Gue diciptakan untuk menyayangi. Wow, pret gombal banget ya. Gue diciptakan untuk menyayangi kamu gitu. Nah, buktikan tuh ya. Kita lihat lagi di sini. Kita cek dulu ya, kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Tuh. Nah, ya. Orang yang diam-diam suka sama kamu, aku tuh ngerasa kamu dan dia ada perbedaan, mungkin ras ya, atau mungkin perbedaan keyakinan ya, atau mungkin dia adalah orang yang sepertinya memiliki perbedaan usia yang sangat jauh di antara kamu gitu. Dia sadar akan perbedaan hal itu, tapi dia nggak munafik, dia nggak bisa membohongi perasaannya ya, bahwa dia terlanjur sayang, terlanjur nyaman terhadap dirimu. Mungkin kendala terbesar yang kamu hadapi ya ketika kamu tuh demen ya mencintai seseorang yang beda ras dengan kamu, itu kan pasti kayak penuh dengan pro dan kontra, penuh pertentangan. Karena ada juga gitu ya, mungkin dia seorang apa ya, kayak mungkin dia seorang bule sedangkan kamu WNI gitu ya, atau mungkin dia Cindo sedangkan lo pribumi. Nah, ada juga yang kayak gitu ya. Atau mungkin ada juga di sini tuh yang beda status gitu. Gue masih perawan ting-ting sedangkan lo dudes gitu ya.
Ntar apa kata mak gue gitu, lo kok mau sih dikawinin sama Dudes gitu ya, nanti apa dikata, apa lo nggak laku. Nggak ya, bercanda. Apa dia kaya, wow. Jadi kayak ya kan penuh dengan pertentangan. Cuman nih orang tuh nggak ambil pusing gitu. Ngapain sih lo tuh pusing-pusing ya ngurusin perkataan mereka, karena yang menjalani hubungan ini kan kita. Jadi ya udah, selagi gue cinta sama lo, nyaman sama kamu, udah ngapain gitu ya omongan receh kayak gitu dihadapin gitu. Karena di sini wow, dia sangat bergairah banget ya terhadap kamu. Bergairah tuh bergairah apa ya, banyak ya. Bergairah ingin memiliki kamu, bergairah mencintaimu, bergairah ya ingin memiliki kamu seutuhnya, ingin meminang kamu mungkin ya. Dalam artian kayak ya lebih dari sekedar pacar, karena gue pengen jadikan lo tuh pendamping hidup gue. Nah kayak gitu ya. Meskipun terkadang dia rada suka tarik ulur kamu ya, tapi sebenarnya bukan niatan dia tarik ulur kamu. Cuman ya karena perbedaan gap tadi ya, karena gap antara kamu dan ini sangat jauh. Jadi kayak misalkan nih gitu ya, kamu berdealing sama orang yang usianya tuh di atas kamu banget ya. Tentu susah gitu ya, generasi tuwir dengan generasi Z ya, beda banget. Jadi di sini lo tuh effort mati-matian gitu. Kayak misalkan dia milenial sedangkan lo Z. Nah, ini kan ada kayak ketimpangan gap yang sangat jauh gitu. Jadi kayak zaman lo sama zaman gue ini beda. Cara mencintai lo dengan gue ini beda gitu. Kebanyakan milenial kan kayak gitu, cintanya flat ya. Tapi kalau Gen Z mah suka yang mungkin tuh romantis-romantis ya. Suka yang sayang-sayang gitu. Dan dia nggak bisa seromantis itu. Nah, itu kendalanya. Terus mungkin ada juga gitu, kamu yang mencintai orang beda negara, beda ras juga dengan kamu. Nah, ini kan ada gap banget gitu, karena kayak ya mungkin tuh latar budaya kamu dengan latar budayanya dia beda, ditambah keyakinan kalian pun juga beda. Tetapi sebenarnya tuh tantangan itu pasti ada gitu. Tapi seberapa siap kita menghadapi tantangan tersebut itu yang jauh lebih diutamakan. Nah, tuh beda lagi ya, kelihatan. Karena di sini ada kartu The Chariot. Karena di sini menggambarkan tentang yang akan terjadi ke depannya, kamu dan dia ya udah kalian tuh akan ya menjalani hubungan ini dengan penuh perbedaan. Jadi kan lo udah sadar nih, lo dan dia beda. Jadi tinggal gimana kalian menyikapi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kesamaan. Karena apabila kalian nggak bisa mengimbangi perbedaan tersebut, kalian tuh akan kehilangan arah. Lari hanya berlari, tapi kalian nggak tahu ya titik finish kalian ini di mana. Nah, jadi yang perlu ditekankan seperti itu ya. Kamu berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Artinya kalian tuh harus tahu gitu ya, gimana cara mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Nah, udah simpel. Ya, sebenarnya cinta itu simple ya, cuman yang terkadang ribet tuh kalian sendiri nggak sih gitu. Kalau nggak kamu ya dia, udah itu yang bikin ribet gitu. Seandainya saja kalian sejalan ya, tapi emang susah ya, karena dua pribadi jadi satu, sedangkan pribadi A dengan pribadi B beda. Jadi ya susah gitu. Kalau kita nggak sama-sama mau ngalah, nggak sama-sama menekan rasa ego, udah hancur kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu? Siapakah dia seseorang? Tuh, kayaknya kamu sama dia lagi berjauhan deh, lagi berjarak. Kamu sama dia lagi diem-dieman. Kayaknya dia yang diemin kamu. Sedangkan kamu tuh ngerasa gue nggak nyakitin kamu, gue nggak melakukan kesalahan. Tapi ya lo tuh tiba-tiba berubah sikap sama gue gitu. Sedangkan lo nggak berkata apapun. Ketika gue bertanya ya, lo tuh kayak patung, kayak manekin ya, nggak ada jawaban gitu. Gue gue dicuekin, gue dijutekin, seolah-olah gue ini nggak berharga lagi di dalam hidup lo gitu. Karena gue pengen tahu gitu, apa yang sebenarnya membuat kamu berubah, agar gue tahu ya mana yang harus gue perbaiki, mana yang harus gue introspeksi diri.
Karena kalau lo diam, ya gue nggak tahu ya letak salah gue di mana, nggak beresnya gue ini apa gitu. Sehingga membuat sikap kamu tuh jadi kayak patung. Karena di sini kelihatan banget gitu, kamu sama dia sedang berseteru, tapi masih belum menemukan titik terang. Karena apa? Ya menurut aku tuh gini gitu ya. Ini orang tuh ketika ada sesuatu hal yang nggak enak di hati dia nggak bisa mengungkapkan. Entah karena dia nggak enak atau mungkin karena dia nggak ingin ribut gitu. Tapi cara dia salah. Kenapa? Karena dengan dia bersikap diam, ya pasangannya atau lo tuh nggak akan tahu mana yang harus dikoreksi, mana yang harus diperbaiki. Nah, dan saat ini dia pusing tuh ya, kayaknya pusing, ya. Pusing tanpa kabarmu, tanpa perhatianmu. Ya salah lo sendiri, kenapa lo bersikap kayak gini gitu. Ini orang tuh sebenarnya apa ya, dia sengaja cuekin kamu, tapi pada dasarnya dia nggak bisa jauh dari hidupmu. Nah, gimana tuh ya? Dan dikala kamu bersikap diam, ya dia mau memulai, tapi di saat kamu udah memulai, ini nggak jelas gitu, tiba-tiba dia narik diri lagi, tiba-tiba dia cuek lagi, kayak gitu. Sehingga kayak kamu tuh bingung, kemauan lo tuh apa sih ya, sebenarnya keinginan lo tuh apa gitu. Karena gue nggak mau ya menjalani hubungan ini dengan penuh tekanan, ya itu nggak baik, bisa jadi dosa jariah. Karena apa? Gue sakit hati terus sama kamu gitu. Karena di sini kan kelihatan tuh bottom deck-nya, Knight of Wands. Ini menggambarkan tentang kondisi dia saat ini, mental dia sedang berapi-api. Ya lebih baik apa? Udah deh, nggak usah paksakan ya buat menghubungi dia dulu ya. Udah tahan diri dulu. Gue tahu ya bahwa kamu tuh penasaran gitu ya, apa yang membuat dia berubah sikap ke kamu. Tapi untuk saat ini diemin aja dulu. Toh ujung-ujungnya orang ini yang nantinya bakal menghubungi kamu. Dia bakal cari kamu. Kenapa? Karena saat ini ya, jika kamu memaksakan diri tetap komunikasi sama dia, udah kalian tuh nggak akan menemukan titik terang. Yang ada apa? Memicu terjadinya masalah baru. Karena ini orang tuh masih berapi-api energinya. Dia masih marah, masih ngambek gitu. Yang ada apa? Dia tambah suntuk. Kamu yang jadi korban amarahnya nanti. Daripada hal itu terjadi, udah deh, terserah dia aja dulu, biarkan dia berdamai dengan keadaannya dulu. Mau dia jungkir balik kayak, mau dia kayang kayak gitu ya, mau dia lari maraton, udah terserah dia. Entar kalau dia udah capek, udah larinya dia ke kamu, seperti itu. Karena makin kamu panik, dia makin bertingkah ya. Semakin diri lu panik, semakin membuat dia berulah. Nah, nggak mau kan kayak gitu, udah stop, kejar dia yang akan cari kamu sendiri. Seperti itu. Gitu caranya ya. Dia main cantik, lo juga main cantik ya. Dia cantik aja kan, lo bisa main lebih cantik gitu loh ya. Cara ngadepin orang yang kayak gini. Terus ketahuan ya. Kenapa dia bersikap kayak gini sebenarnya? Karena dia tahu gimana karakter kamu ya. Kamu tuh mungkin orangnya tuh cerewet gitu, dan dia orangnya nggak bisa ngomong. Dia tuh selalu kalah sama kamu. Nah, kayak gitu. Dia selalu kalah pokoknya ya. Kalah debat, kalah pendapat, kalah ngomong. Nah, dia sengaja menghindar dulu karena dia tidak ingin ya kamu tuh cerewet di saat emosi dia sedang meluap-luap. Nah, sebenarnya cara dia ya jadi bener ya. Apa ya, bisa dibilang benar atau salah ya, karena di sini dia baru aja muncul, karena ini valid ketemu gitu. Dia menghindar kamu karena dia tahu karakter lo tuh kayak gimana, bacotnya lo tuh seperti apa sih gitu ya, cerewetnya lo tuh kayak gimana. Dia paham banget, dia selalu kalah debat, kalah ngomong, kalah pendapat. Udah deh, daripada ini makin chaos, lebih baik gue ambil sikap diam dulu, ambil sikap jaga jarak dulu. Nah, baru tuh ketika semuanya udah beres, ding, dia akan muncul lagi kayak gitu guys. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya, siapakah dia orang baru yang ternyata diem-diem tuh suka sama kamu. Siapakah dia orang baru yang ternyata diem-diem suka sama kamu. Aduh sorry. Tiba-tiba apa ya, sendawa. Knight of Wands. Lo sadar nggak sih kalau saat ini tuh sebenarnya ada orang yang ngincer kamu. Dia tuh sakit hati banget ketika ada orang lain yang deketin kamu.
gitu. Karena orang ini kayaknya udah cukup lama memendam perasaan suka, sayang terhadap kamu, tapi lo nya nggak peka. Karena mungkin basically kamu tuh anggap dia selama ini tuh sahabat, anggap dia selama ini bestie, bahkan ada juga mungkin ya beberapa di antara kamu tuh udah nganggap kayak orang ini tuh kayak saudara. Lo tuh kayak kakak gue, atau lo tuh kayak adik gue gitu ya. Padahal ya, ini orang tuh udah cukup lama menyimpan perasaan suka, kagum, ingin memiliki, cuman kamunya yang nggak peka. Makanya kenapa gitu, dia ini sering banget ya kayak mood swing di hadapan kamu gitu, ketika mood dia sedang kayak mood swing gitu, kayak berubah-ubah gitu. Kayak di saat diri kamu dideketin dengan yang lain, udah gitu, nih orang kebakaran jenggot, ngelihat kamu tuh bagaikan ngelihat musuh ya. Disapa nggak dibales gitu ya, di chat pun nggak dibales, di telepon nggak diangkat, lo senyum balesannya dia asem kayak gitu, jutek. Nah, karena lo nggak peka gitu. Ya gimana mau peka ya, lo sendiri aja kayak patung gitu, nggak berani mengungkapkan. Karena aku sadar sih bahwa maksud dia itu kayak dengan dia bersikap kayak gitu dengan harapan agar kamu tuh peka gitu, bahwa lo tuh sadar gitu ya akan perasaannya, bahwa gue tuh sayang sama kamu, cinta sama kamu. Cuman gue takut gitu kalau gue menyatakan perasaannya, ikatan kita yang awalnya deket tuh jadi jauh. Karena mungkin tuh itu tadi ya, kamu tuh udah anggap dia kayak kakak, udah kayak anggap dia saudara, udah kayak bestie. Ntar gue mengungkapkan, lo jauhin gue lagi gitu, karena lo hanya anggap gue tuh sebatas saudara, teman, atau bestie. Nah gitu. Padahal di sini dia suka ya, dia suka, cuman kamunya nggak peka gitu. Nah kelihatan kan saat ini aja loh ya, dia sakit hati sama kamu gara-gara ya mungkin karena ketidakpekaan kamu, sehingga membuat diri kamu tuh ngerasa nggak ada batasan gitu, karena kamu tidak menyadari perasaannya. Nah ya udah, bebas saja gitu, orang gue jomblo, orang gue single, gue nggak ada ikatan sama siapapun, bebas dong gitu. Gue ngomong kayak gini sama ini, gue deket sama ini, kayak gitu ya. Karena dia nggak mengungkapkan. Seandainya saja dia berterus terang, mungkin ya kamu tuh bisa jaga jarak, jaga sikap dengan yang lain. Berhubung dia pasif, nggak ada pergerakan, ya udah, gue bebas dong. Orang gue single, orang gue jomblo, mau gue deket ini, deket itu. Ternyata apa? Dia sakit hati sama kamu. Nah, kenapa kan? Kamu stres sendiri sekarang gitu, dijauhin sama dia, dicuekin sama dia gitu. Karena di sini ternyata ada udang di balik empedu. Ya, ada udang di balik bakwan. Nah, tuh ya kelihatan banget. Ya julid. Dan beberapa dari dia ini zodiaknya Leo ya. Yang aku lihat tuh beberapa dari dia zodiaknya Leo. Ada yang Leo, lebih dominan Leo ya. Oke. Kita cek dulu lanjut di sini. Lanjut. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Siapakah dia seseorang yang diam-diam suka sama kamu. Kita lihat. Tuh ya. Ini menarik ya, karena ada kartu Ace of Pentacle. Awalnya tuh kamu nggak suka sama dia ya, lo tuh nganggap dia mungkin ya udah, gue tuh nggak tertarik sama kamu gitu ya. Mungkin kalau temenan, sahabatan, is okay lah gitu. Tapi untuk pikiran yang lebih-lebih kayaknya nggak ada ya, karena lo bukan selera gue, lo bukan tipe gue gitu ya. Terus ya mungkin tuh aku dan kamu ini juga mungkin beda usia, bisa juga gitu ya. Intinya tuh awal kali kamu tuh nggak ada rasa sama dia, bener-bener nggak ada rasa gitu. Tapi makin kesini haluan kamu beda gitu. Kamu tuh nggak ada henti-hentinya memikirkan nih orang ya, sampai-sampai kayak kamu tuh dibikin gila ya gara-gara memikirkan dia. Nih kenapa ya gitu, awalnya tuh gue nggak tertarik sama lo. Jangankan tertarik ya, perasaan suka pun kagak ada gue ya. Perasaan pengen dekat pun sama sekali nggak berminat gue gitu. Tapi kenapa ya saat ini kayak seolah-olah tuh gue lo bikin stres kayak gini ya, sampai tidur nggak bisa nyenyak, makan pun nggak enak, kerja nggak bisa fokus gara-gara terfokus memikirkan dia. Karena memang yang aku lihat tuh yang awalnya suka itu dia ke kamu,
Tapi berhubung ya, mungkin dia tahu bahwa kamu tuh nggak sesuai dengan seleranya dia, masuklah tuh ya, nama kamu didoain sama dia. Ya, mungkin kamu dikirimkan energi sama dia. Nah, mungkin ada nggak di antara kamu tuh yang ngerasa, loh gue kok jadi gini ya, kok jadi kebucinan gini sama dia gitu. Awalnya gue biasa aja, iya iyalah. Orang diam-diam tuh ternyata dia doain nama kamu ya. Mungkin nama kamu pun juga kayak pernah disebutkan ya ke tarot reader, nggak tahu mungkin tarot reader yang lain gitu ya, dibacakan tuh kayak, gue pengen tahu deh perasaan dia gimana, buat dia suka sama gue, buat dia bertekuk lutut sama gue. Nah, karena awalnya dia yang suka sama kamu, tapi dia sadar bahwa kamu tuh kayaknya nggak ada minat sama dia. Jangankan minat, tertarik pun kagak. Nah, akhirnya dia apa? Ya udah, nama kamu didoain gitu, dibawa ke Pak Kiai mungkin ya, dibawa ke orang pinter, dibawa ke Mbah Dukun ya. Energi lo ditarik tarot reader juga bisa. Nah, makanya kan kayak sering mungkin ya kamu tuh nggak sadar kenapa sih tensi gue normal gitu, asam lambung gue pun juga normal, tapi kenapa jantung gue ini berdebar-debar gitu, kayak sering deg-deg gitu. Terus kayak lo tuh jadi orang yang males-malesan ya, kayak males-malesan deh, pengennya rebahan nonton TV gitu ya, kayak apa ya, karena energi lo ditarik. Kayak ngerjain pekerjaan rumah pun tuh kayaknya males banget, berat banget energi gue gitu, kayak di pundak lo, di punggung lo gitu ya, kayak ada yang neplok gitu, kayak ada yang berat banget rasanya ya. Karena itu ya, nama kamu tuh dipanggil, energi kamu ditarik gitu, untuk membuat apa, kamu terkiwir-kiwir sama nih orang. Nah, kelihatan dia kayaknya sedang bersekongkol ya, bersekongkol sama orang lain ya. Bersekongkol tuh artinya apa ya, mungkin dia bersekongkol sama orang pintar, sama mungkin tuh kayak ahli spiritual ya, nama kamu didoain sama dia, dan dia tahu tuh ya, saat ini dia senyum-senyum sendiri ngeliat kamu. Kena juga kan lo gitu. Dulu lo tuh kayak nggak minat sama gue, sekarang tahluk, lo tunduk sama gue ya, tunduk lo, mikirin gue nggak ya, lo nggak bisa tidur kan saat ini gitu, lo mikirin gue kan saat ini. Nah, dia senyum-senyum sendiri karena merasa bahwa usaha dia nggak gagal, usaha dia nggak sia-sia. Nah, ya kayak gitu dia. Nah, keliengan nggak tuh ya, keliengan nggak ya, pusing kamu pasti gitu ya. Jadi karena apa ya, gue udah doain lo gitu, gue udah bayar orang ya buat narik energi kamu. Nah, kayak gitu. Serem. Serem ya, ketika cinta ditolak dukun bertindak. Aduh, pusing banget gue. Oke, dan ini kita coba lihat ya. Aku coba lihat gimana energi dia ya. Gimana energi seseorang yang diem-diem suka sama kamu saat ini. Gimanakah energi dia seseorang yang diem-diem suka sama kamu saat ini. Gimanakah energi dia orang yang diem-diem sama kamu saat ini. Energi dia dead ya. Jadi dia saat ini ada ya yang kayak dalam artian tuh gini ya, dia sadar bahwa saat ini kamu lelah terhadap sikap dia ya, kamu tuh capek juga gitu menghadapi ikatan yang gak jelas ini. Gue menjauh tapi lo mendekat, tapi di saat gue mendekati lo gitu, lo yang pergi menjauh ya. Setelah dia sadar akan hal itu ya, orang ini tuh kayak menghalangi niat kamu agar kamu tuh tetap stay sama dia, nggak move on, nggak pergi gitu ya. Karena ya dia pengen gitu ya, dalam artian lo tetap sama gue gitu, ini semua masih bisa diperbaiki kok ya, ini semua masih bisa diluruskan gitu ya, jalan tengahnya mungkin kayak gitu. Kita cek dulu ya gimana energi dia. Kita cek dulu gimana energi dia seseorang yang diem-diem tuh suka sama kamu. Gimana energi dia seseorang yang diem-diem suka sama kamu. Nah, ini orang yang baru ini saya lihat tuh kayaknya dia pengen komitmen sama kamu, tapi dia pengen kepastian dari kamu dulu. Mau nggak lo sama gue gitu. Gue juga pengen mastiin gitu ya, seberapa besar cinta kamu ke gue gitu. Karena gue nggak mau berkomitmen sama orang yang salah.
gitu. Karena gue juga punya luka, gue punya trauma gitu. Gue nggak mau merasakan rasa sakit hati yang teramat dalam. Nah, makanya sebelum aku melangkah jauh ke kamu, gue pengen pastiin dulu niat kamu, ketulusan kamu, seriusmu tuh kayak gimana sama gue gitu. Karena ini kelihatan banget gitu bahwa dia tuh sangat ingin berkomitmen. Dan bottom decknya, nah kelihatan kenapa dia kayak gitu. Jadi kayak pribadi yang was-was, yang wanti-wanti. Karena dia pernah diselingkuhin, ya. Dia pernah sakit hati karena diselingkuhin. Nah, makanya sebelum dia melangkah jauh ke kamu, dia pengen memastikan, ya, seberapa sayang kamu sama dia, seberapa cinta kamu sama dia, ya, seberapa tulus ya kamu sama dia. Karena orang ini nggak nuntut apapun dari kamu, ya. Dia nggak pengen jadikan kamu kayak gini, jadi kayak gitu, nggak, ya. Cukup, ya, yang apa adanya aja itu udah membuat dia bersyukur. Oke. Kita cek dulu ya guys di sini bagaimana energi dia. Bagaimanakah energi dia? The Chariot. Kamu sama nih orang ya, yang saya rasakan tuh ini akan jadi proses perjalanan cinta yang cukup panjang. Terlebih kamu tuh harus banyak belajar memahami sikap, perasaan, dan karakter nih orang. Karena bisa dibilang kamu tuh berdealing sama orang yang susah dipahami. Nih orang tuh misterius banget ya, horor. Horor banget gitu ya, kayak misterius banget gitu. Kayak anomali gitu. Jadi kayak ya kamu dituntut untuk lebih peka, mengerti perasaannya, apa isi hatinya, apa yang dia suka, apa yang tidak. Ya agar apa? Ya tidak memicu terjadinya kesalahpahaman, ya. Tidak memicu terjadinya kesalahpahaman yang diinginkan, gitu ya. Nah, makanya di sini kayak ya udah jangan tergesa-gesa dulu, nikmati prosesnya, ya. Agar kamu tahu bagaimana cara mencintai dia dengan tepat. Karena di sini Justice ya, ini orang tuh kayaknya nggak mau ya, nggak mau dicintai, nggak mau disayang, nggak mau diperhatikan. Karena dia ingin sekali menjalani hubungan tuh kita secara adil. Jadi nggak ada yang dicintai, nggak ada yang mencintai. Sama-sama mencintai dan dicintai. Nggak ada yang merasa berkorban, karena kita sama-sama mengorbankan demi hubungan ini. Nah, jadi dia pengen bersikap adil. Meskipun dia anomali, tapi dia orangnya baik loh. Ya, karena yang menurut aku tuh gini, ya, beberapa dari dia ini emang bukan orang yang terbuka. Bukan berarti dia belangsak, enggak gitu. Cuman, ya ada kalanya dia butuh waktu untuk terbuka sama kamu. Gitu ya, ada kalanya dia butuh waktu untuk berterus terang terhadap dirimu. Karena ya mungkin tuh sekarang ini kan kayak masih fase tahap awal perkenalan. Jadi kayak, ya kayaknya terlalu kecepetan deh gitu ya, buat lo tuh tahu siapa gue gitu. Karena dari Justice ini menggambarkan tentang kayak ini orang tuh istimewa sebenarnya ya, kalau kamu nikmati prosesnya gitu loh. Sangat istimewa banget gitu ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia? Energi dia. Oke. Karena di sini ada kartu Four of Cups. Ya, jadi aku tuh melihat bahwa saat ini memang ada kesalahpahaman tuh yang sepertinya masih belum terluruskan, ya. Dan kamu bingung terhadap sikapnya dia, gitu. Karena begini salah, begitu salah, gitu. Kayak kita melakukan tindakan apapun tuh salah. Karena menurut aku dia ini tipikal orang yang sangat stabil ya, secara mental, secara emosional gitu. Jadi dia tahu waktu yang tepat kapan dia menyelesaikan masalahnya dengan kamu. Dan saat ini dia pengen tes kamu. Ya, ini orang suka ngetes. Emang gue mikrofon ya, pakai dites-tes segala gitu. Dia ngetes kamu ya, seberapa kehilangannya elu ya tanpa komunikasi dari dia. Nah, itu tadi ya. Jadi diam-diam tuh dia pengen ngetes seberapa kehilangannya lo sih kehilangan gue gitu di saat gue menjauhi kamu. Nah, kayak gitu. Oke guys, jadi videonya sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan ini tuh bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan ya.
secara private ya, secara personal, jadi bukan general. Kalian langsung aja chat nomor kontak WA di deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.